Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita disapa firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Di pagi hari ini Kau memberikan kami sukacita yang penuh bangun dari tempat tidur kami. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami akan disapa dengan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita, menunaikan tugas panggilan kita akan disapa firman Tuhan dalam surat 1 Petrus 4 ayat 14 sebagaimana tertulis di dalam Almanak HKBP. Kami bacakan buat kita semua. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi hidup yang berbahagia adalah impian setiap manusia. Tak ada manusia yang ingin hidupnya menderita. Tak ada manusia yang ingin hidupnya terus di dalam pergumulan. Tetapi manusia ingin hidup di dalam sukacita atau hidup yang berbahagia. Tentunya manusia juga Bapak Ibu memilih agama yang mereka imani. Mereka juga memilih supaya agama yang mereka imani adalah agama yang tentunya ketika kita beribadah kepada yang kita imani, kita boleh ibadah dengan berbahagia, boleh ibadah dengan tenang, boleh beribadah dengan sukacita. Tentunya ketika kita memilih agama, kita tidak ingin menderita ketika kita menganut satu agama yang kita percaya. Namun dalam perikop teks kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jika kita baca keseluruhan dalam pasal 4 ayat 12 sampai 19, dikatakan menderita sebagai Kristen. Tentunya menjadi orang Kristen, tentunya menjadi pengikut Kristus bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Itu tertulis dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 23, dikatakan orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menanggung banyak penderitaan. Dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib ketika dia berkomitmen mengikut Yesus di dalam hidupnya. Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami sebagai seorang Kristen di dalam nats ini boleh kita lihat dan boleh kita katakan bahwa penderitaan itu datang dari orang lain, di mana orang Kristen akan dinista oleh karena nama Kristus. Petrus juga mengatakan bahwa siksaan dan penderitaan kepada orang Kristen itu bukanlah sesuatu hal yang luar biasa, tetapi itu adalah sesuatu hal yang biasa dan bisa dianggap sebagai ujian. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-12. Maka penderitaan yang kita alami selama ini sebenarnya merupakan peluang bagi kita orang Kristen untuk naik kepada level yang lebih tinggi. Ketika kita bisa melewati, ketika kita bisa menghadapi, dan kita boleh menang dalam menghadapi situasi pergumulan dan yang terjadi pada kehidupan kita. Tentunya kita akan mampu Bapak Ibu ketika kita untuk melewati setiap ujian dan penderitaan yang kita halangi, yang kita alami, yang menghadang kita. Sebab kita telah diberikan oleh Allah roh kemuliaan, yaitu roh Allah. Bisa kita lihat di ayat 14b. Kita mampu juga percaya bahwa roh Allah yang ada pada kita menguatkan kita dan menghibur kita saat kita dinista oleh nama Kristus dalam kehidupan kita sebagai umat yang beragama. Oleh karena itu Bapak Ibu, Petrus sendiri
memberikan nasihat ini kepada kita agar kita berbahagia jika kita dinista sebagai orang Kristen oleh karena nama Kristus. Kebahagiaan orang Kristen itu adalah ketika dia mampu untuk menghadapi, untuk melewati setiap penderitaan itu. Kebahagiaan orang Kristen adalah ketika dia mampu untuk melewati penderitaan yang dia alami dan dia tahan uji oleh setiap penderitaan itu. Dan penderitaan itu juga membuat kita semakin teguh dan percaya kepada Kristus yang telah kita imani, karena dia juga turut menolong kita saat menghadapi penderitaan. Bukan sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita mengalami penderitaan, kita menjadi surut, kita semakin menjauh daripada Tuhan. Tetapi ketika penderitaan itu yang menguji kita, menguji kepercayaan kita, menguji kesetiaan kita kepada Allah, kita akan semakin mengimani Kristus di dalam hidup kita. Karena Kristus sendiri juga telah menjadi teladan bagi kita di dalam hal penderitaan. Ia bahkan sampai memberi nyawanya tanpa mengeluh. Bahkan ia memberikan kehidupannya untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetaplah beriman kepada Kristus, karena itu menjadi salah satu kekuatan kita untuk menghadapi setiap penderitaan itu. Karena kita bersama-sama dengan Roh Allah untuk mengalahkan penderitaan yang kita alami. Kita menderita bersama dengan Kristus, dan karena Kristus maka kita juga akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Ingat bahwa tidak ada mahkota kemuliaan tanpa penderitaan salib Kristus. Tetaplah setia mengikut Kristus, tetaplah berkomitmen di dalam kesetiaan kita mengikut Dia. Walaupun kita menderita, walaupun kita dihadang oleh pergumulan yang sangat berat, tetapi kita mampu untuk melewati setiap pergumulan itu karena Roh itu ada pada kita. Maka jaga Roh yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, supaya Dia yang menuntun kita tetap setia, dan setia kepada Allah. Setialah sampai akhir, walaupun dunia ini sungguh menyakitkan, walaupun dunia ini sungguh memberikan ujian kepada kita, tetaplah mengikut Yesus sampai selama-lamanya, agar kebahagiaan dan mahkota kemuliaan kita peroleh daripada Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu yang telah kami dengar, yang menguatkan kami, dan Kau juga memberikan kepada kami Roh yang daripada-Mu, agar Roh itu yang menuntun setiap perjalanan kami. Kiranya kami boleh menjaga Roh yang telah Tuhan berikan kepada kami, agar kami mampu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap pelayan gereja-Mu, berkati juga ya Tuhan setiap jemaat-Mu, berkati juga ya Tuhan setiap para medis yang memberikan pelayanan yang terbaik di saat-saat pandemi COVID-19 yang membuat kami ketakutan, agar mereka mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaat-jemaat dimanapun berada, agar boleh mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan, kesetiaan yang ada pada diri kami, boleh kami memperoleh mahkota kemuliaan yang daripada-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.